berbahagia Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Kita belajar bersama, berbagi bersama terkait pemahaman, terkait berbagi praktik baik. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Nah, Bapak Ibu Guru, kalau Bapak Ibu Guru mengakses PMM per hari ini atau beberapa hari terakhir ini, Bapak Ibu akan menyadari sesuatu di tampilan pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu, baik itu di akun kepala sekolah maupun di akun guru Bapak Ibu sekalian, itu ada sedikit tampilan yang berubah ya. Di sini Bapak Ibu boleh lihat nampak ada tampilan yang sedikit berubah. Nah, berubahnya ini di mana Bapak Ibu? Berubahnya ini coba Bapak Ibu perhatikan di bila bagian kanan ini, di menu-menu ini. Ini ada sedikit perubahan, baik itu di guru maupun di kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, perubahan ini bagi Bapak Ibu yang mungkin baru, belum apalagi mungkin hanya sebatas melihat, pasti Bapak Ibu akan merasa terkejut dengan beberapa hal yang mungkin akan Bapak Ibu lihat dapati, begitu Bapak Ibu sekilas melihat. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu memperhatikan, pasti tidak akan melihat ini baru. Namun ketika nanti Bapak Ibu coba melihat lebih dalam lagi, saya ambil contoh di tampilan guru seperti ini, Bapak Ibu klik tanda panah bawah di sebelah guru ini. Di sini akan ada pilihan sebagai pegawai. Nah, tadi saya dihubungi oleh rekan guru bahwa di sini ya ada guru dan sebagai pegawai, dan ketika beliau sampaikan ketika mengklik guru tidak ada terjadi apa-apa. Nah, ini karena memang pilihan sebagai guru ini nanti di breakdown Bapak Ibu sebagai pegawai. Nah, di sini bukan berarti Bapak Ibu sebagai pegawai, bukan berarti Bapak Ibu nanti statusnya bukan lagi guru, tapi di sini bahwa Bapak Ibu akan dinilai oleh atasan karena Bapak Ibu dalam status kepegawaian Bapak Ibu akan tercatat sebagai pegawai ya. Jadi silakan diklik ini ya. Maka tampilannya akan seperti yang kali lalu ya. Namun Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang berubah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ke bawah, scroll ke bagian bawah. Di sini ada muncul cek dokumen lain ya. Kalau kita bandingkan dengan tampilan menu pada menu yang sama pada tampilan guru kali lalu ya, ini saya coba buka kembali tampilan pada menu pengelolaan kinerja guru ya. Pada tampilan versi kali lalu itu hanya ada muncul beranda dan riwayat. Nah, Bapak Ibu, di sini pun ya cek dokumen lainnya hanya 3 ya, hanya 3 menu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di menu tampilan yang baru ini sudah bahkan muncul ya yang lainnya. Nah, ini harus Bapak Ibu cermati ya secara lebih dalam, baik itu Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi video ini selain mungkin memberi pencerahan bagi Bapak Ibu guru, yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah memahami dokumen-dokumen yang ada ini sehingga Bapak Ibu jangan salah upload. Sekali lagi, Bapak Ibu kepala sekolah harus memahami dokumen-dokumen yang ada sehingga Bapak Ibu kepala sekolah jangan salah upload ya. Nah, di sini kenapa Bapak Ibu guru ya tidak terlalu urgen memperhatikan ini, karena memang dokumen-dokumen ini nantinya akan diupload oleh kepala sekolah, oleh atasan ya. Jadi ini tampilan dari akun guru dikumpulkan oleh atasan ya. Jadi Bapak Ibu ini dikumpulkan oleh atasan, sedangkan perilaku kerja sama seperti kali lalu Bapak Ibu guru hanya untuk mengecek saja
perilaku kerja yang kemarin disepakati bersama dengan kepala sekolah, sehingga ini bisa ditampilkan ya selama periode penilaian ini. Sedangkan dokumen-dokumen lain ini dikumpulkan oleh kepala sekolah. Nah, sehingga penting bagi kepala sekolah untuk bisa memahami ini ya. Selain itu juga Bapak Ibu guru juga harus juga bisa memahami ini, sehingga dengan pemahaman yang ada bisa juga memberitahukan kepada kepala sekolah ya. Bapak Ibu, dasar kita memahami dokumen-dokumen yang ada ini, kita merujuk kepada dokumen Perdirjen ya. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mungkin sedikit eksplor tampilan baru ini bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Ini tampilan di akun kepala sekolahnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, kalau saya bandingkan dengan tampilan akun kepala sekolah sebelumnya ya, di tampilan sebelumnya, di sini sudah muncul menu bila sama kayak guru punya ya. Nah, kalau di kepala sekolah, di sini kepala sekolahnya di breakdown sebagai pegawai, karena nanti Bapak Ibu kepala sekolah juga akan dinilai oleh atasan, sehingga di sini Bapak Ibu kepala sekolah juga tercatat sebagai pegawai. Namun Bapak Ibu kepala sekolah juga punya tanggung jawab, yaitu sebagai pejabat penilai kinerja bagi Bapak Ibu guru di sekolahnya. Nah, sehingga di sini di breakdown sebagai pegawai dan sebagai pejabat kinerja. Nah, sebagai pegawai ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu kepala sekolah, saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, tapi yang pastinya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah ini belum tersedia menu untuk merubah RHK ya. Jadi belum ada tersedia menu untuk merubah RHK pengembangan kompetensi. Kalau Bapak Ibu guru sudah bisa nih merubah, sedangkan Bapak Ibu kepala sekolah belum. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja ya, ini sama seperti kali lalu, Bapak Ibu akan melakukan penilaian ya terhadap guru, tapi di sini kita untuk mengecek, kemudian juga kita melihat perilaku-perilaku yang mungkin nanti akan ditampilkan oleh guru-guru kita, entah itu dalam praktik pembelajaran observasi maupun nanti pada penilaian kinerja mereka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memeriksanya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penilaian di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ini untuk melakukan penilaian observasi ya. Nah, yang uniknya di sini adalah kumpulkan dokumen. Di bagian kumpulkan dokumen ini saya coba bandingkan dengan tampilan akun kepala sekolah sebelumnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di tampilan sebelumnya, sebelum pembaruan ini, di sini kumpulkan dokumennya di sini hanya 2 dokumen, yaitu dokumen KOSP dan rekapan kehadiran Bapak Ibu guru. Nah, di sini ya, sedangkan di tampilan yang baru ini Bapak Ibu akan mengumpulkan 5 dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini ya kurang lebih sama dengan tampilan yang muncul di guru ini ya. Jadi di sini ada 5 ya yang nanti akan Bapak Ibu upload. Jadi nanti di sini akan ketika Bapak Ibu sudah upload nanti akan muncul di tampilan akun pengelolaan kinerja Bapak Ibu gurunya. Nah, Bapak Ibu guru harus memahami apa itu dokumen KOSP, apa saja yang termasuk dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan, apa saja yang termasuk dalam dokumen laporan, apa saja yang masuk ke dalam dokumen kehadiran kelas seperti apa, kemudian surat penugasannya ini seperti apa. Ini Bapak Ibu harus bisa memahami. Nah, ini ya, nanti sebentar kita akan bahas lebih jauh, namun saya lihat lebih dulu, breakdown dulu ya, beberapa tampilan penyesuaian. Nah, ini jadi tampilan yang lain tidak begitu berubah jauh ya. Yang berubah hanyalah ya tampilan menu sama seperti guru. Kemudian di sini Bapak Ibu, dokumen yang akan Bapak Ibu kumpulkan di sini ada penambahan ya.
ada penambahan. Nah, sekarang Bapak Ibu saatnya kita membahas ya apa yang mungkin masuk akan Bapak Ibu upload di sini. Saya mulai dari dokumen KUSP Bapak Ibu. Nah, dokumen KUSP ini untuk bisa kita memahami ini ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa KUSP ini Bapak Ibu biasa susun setiap tahunnya ya. Setiap tahun ajaran baru kita akan menyusun KUSP. Nah, KUSP ini Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah akan upload dan akan muncul ya di akun gurunya nanti. Kalau di akun sebelumnya itu hanya dua, yaitu KUSP dan kehadiran kelas. Nah, sekarang ada tambahan ini Bapak Ibu. Nah, untuk bisa memahami ini, saya coba ajak Bapak Ibu kita melihat dokumen Perdirjen 7607 yang mana mengatur tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. Jadi, semua yang ada di PMM itu diambil dari sini ya, dari Perdirjen ini. Nah, Bapak Ibu silakan mungkin mencermati ini, tapi yang berkaitan dengan 5 dokumen ini, saya mungkin langsung lompat ke halaman yang ke-10 Bapak Ibu. Saya langsung ke halaman yang ke-10. Nah, di sini kita akan memahami apa itu KUSP, apa itu mungkin sampai kepada surat penugasan, dokumen kehadiran. Nah, di sini yang mungkin masih menjadi perdebatan, masih menjadi hal yang mungkin kita belum pahami bersama. Nah, ini di pasal 15 terkait dengan KUSP ya Bapak Ibu. Penyusunan KUSP sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, pasal 12, Bapak Ibu mungkin bisa baca pasal-pasal sebelumnya. Saya hanya mungkin ingin membold line terkait dengan dokumen tadi. Nah, merupakan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun bersama secara partisipatif oleh kepala sekolah dan guru sebagai acuan pelaksanaan tugas satuan pendidikan. Tata cara penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berarti tidak ada yang masalah ya terkait dengan KUSP ini. Bapak Ibu silakan mengupload dokumen KUSP yang memang selama ini sudah Bapak Ibu kembangkan ya di sekolah yang sudah Bapak Ibu susun secara bersama, baik itu dengan guru, dengan stakeholder terkait, dengan murid, dengan orang tua maupun dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Ini silakan Bapak Ibu upload itu di sini Bapak Ibu. Nah, untuk panduannya, ketentuannya Bapak Ibu silakan lihat ya. Di sini Bapak Ibu harus upload dalam format ini Bapak Ibu, PDF ya. Harus dalam bentuk PDF. Lalu yang berikut terkait dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Terkait dengan perencanaan satuan pendidikan, apa yang mungkin masuk ke sana? Nah, kita baca dulu pasal 16. Terlaksananya pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 12, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran, di mana maksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf F dibuktikan dengan rangkuman kehadiran guru. Oh, ini dia omong di pasal 16 ini omong tentang rangkuman kehadiran ya oleh guru rangkuman kehadiran guru oleh kepala sekolah dalam satu semester Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kehadiran ini ya, ini sudah kita pernah bahas di video sebelumnya berkaitan dengan bagaimana rekapan kehadiran ini, apakah kehadiran kelas atau kehadiran secara umum. Ini sudah kami pernah bahas di video sebelumnya, jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang belum menyimak terkait dengan kehadiran kelas ini. Ada juga mungkin format yang bisa membantu Bapak Ibu untuk merekap kehadiran kelas. Silahkan tonton video melalui link yang kami sematkan di video ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini berkaitan dengan pasal 17 lagi Bapak Ibu. Nah, di pasal 17 ini terlaksananya tugas tambahan sebagaimana dimaksud dan terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu pasal 17? Nah, pasal 17 ini Bapak Ibu, ini mengatur terkait surat penugasan. Sehingga dari tadi di grup-grup kepala sekolah mungkin ada yang beranggapan bahwa di surat penugasan ini akan diupload adalah surat
SK ya, SK kepala sekolah, SK penugasan kepala sekolah, SK pengangkatan kepala sekolah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, di sini yang dimaksud dengan surat penugasan ini adalah surat pembagian tugas SK, surat keputusan pembagian tugas SK pembagian tugas. Kenapa demikian? Karena surat penugasan ini menanti berkaitan erat dengan tampilan yang ada pada pengelolaan kinerja guru ya. Ini surat penugasan yang menugaskan guru maupun tenaga pendidik di sekolah ini dengan tugas-tugas tambahan ya. Jadi jelas di sini bahwa surat penugasan di sini yang diupload adalah SK pembagian tugas guru dan tenaga pendidik di sekolah, bukan surat pengangkatan, surat keputusan pengangkatan kepala sekolah atau surat penugasan kepala sekolah, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon diperhatikan karena mendasari ya Perdirjen ini ya, Perdirjen ini. Nah, ini di pasal 17. Kemudian Bapak Ibu di pasal 18 tersusunnya perencanaan. Nah, ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Perencanaan ya. Nah, tersusunnya perencanaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf H diwujudkan dalam dokumen rencana kerja menengah RKJM setiap 4 tahun tuh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS yang disusun oleh kepala sekolah dan guru ya. Jadi jelas Bapak Ibu, di sini ya yang Bapak Ibu upload terkait dengan dokumen perencanaan satuan pendidikan ini adalah RKJM, RKS dan RKAS. Seperti apa contoh RKJM, RKS dan RKAS ini akan kami bahas di video selanjutnya. Silakan Bapak Ibu nantikan video-video kami selanjutnya, sehingga mohon untuk mensubscribe channel kami ini jika Bapak Ibu merasakan apa yang kami bagikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu. Nah, terkait laporan yang nanti akan Bapak Ibu upload di sini di dokumen laporan satuan pendidikan ini adalah tersusunnya ya, laporan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf I dalam bentuk laporan ya. Jadi kalau di sini tadi adalah dokumen rencananya, di sini adalah dokumen laporannya ya. Jadi perencanaannya, nah di bawahnya adalah laporan RKS dan RKAS ya. Jadi cukup laporan RKS dan RKAS. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang di sini tadi adalah dokumen perencanaannya yang mana ada RKJM, RKS dan RKAS. Sedangkan di bawah sini laporannya adalah laporan berupa laporan RKS dan RKAS Bapak Ibu. Nah, untuk memperjelas ini mungkin kita langsung lompat ke halaman 51 ya. Bapak Ibu perhatikan, ini 51. Di sini saya mungkin tarik sedikit ke atas, judulnya adalah bukti dukung rencana hasil kerja guru ya. Ini. Nah, ini memperjelas Bapak Ibu ya. Di sini bahwa yang nanti ya menjadi bukti ini Bapak Ibu perhatikan, yang menjadi bukti dukung rencana hasil kerja guru itu adalah meliputi dokumen KOSP ya, rangkuman kehadiran guru, dan dokumen refleksi yang disertai dengan surat tugas ya, SK pembagian tugas tadi ya. Nah, sedangkan bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah yang mana ini ya, ini adalah bukti dukungnya. Ini itu meliputi yang pertama adalah dokumen KOSP, yang ini Bapak Ibu, dokumen KOSP. Yang berikut adalah rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah, yang ini Bapak Ibu. Kemudian surat keputusan, surat tugas untuk penugasan guru. Nah, ini Bapak Ibu semakin diperjelas di sini ya. Jadi bukan SK pengangkatan kepala sekolah atau SK penugasan kepala sekolah, bukan. Jadi SK pembagian tugas guru ya dan tenaga pendidik di sekolah. Nah, ini. Lalu
yang berikut. Dokumen rencana kerja jangka menengah, rencana kerja sekolah, dan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS), rencana kegiatan anggaran sekolah, anggaran sekolah (RKAS). Ini di sini Bapak Ibu, perencanaan, dokumen perencanaan. Nah, kemudian yang paling akhir adalah laporan pelaksanaan RKA dan RKS dan RKAS ya. Jadi Bapak Ibu, untuk laporannya adalah laporan RKS dan RKS. Nah, jadi di sini jelas ya Bapak Ibu, untuk tampilan baru ya, baik secara tampilan sedikit berubah, kemudian ada sedikit penambahan pada dokumen yang akan diupload oleh kepala sekolah. Saya pikir itu saja mungkin hal yang bisa kami bagikan hari ini. Kami bisa share pemahaman kami. Jika Bapak Ibu mungkin merasa bahwa apa yang kami pahami, apa yang kami bagikan kali ini adalah sedikit keliru dari pemahaman Bapak Ibu, silakan mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi di kolom chat ya, di komentar. Kita bisa mungkin saling bertukar pikiran terkait apa yang kami pahami, terkait juga bagaimana kita menelaah dokumen Perdijan ini. Sekian saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa saling belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Salam dan jumpa. Salam bahagia untuk kita semua.